Ini mengenai orang yang suka ngomong-ngomong di atau nulis-nulis ya. Di sosial media gitu. Itu khilaf apa enggak sih Ustadz? Kan namanya juga orang ingin menyuarakan kata hati gitu. Ya, pertama secara hukum agama Nabi memesankan kulil haqqo walau kana murron. Sampaikan kebenaran walaupun pahit kenyataannya. Adapun medianya sekarang dengan kecanggihan teknologi itu sudah sangat amat lebih cepat untuk dampak menyebar keseluruhan. Nah, hanya memang tetap buat kita nih pengguna sosmed gitu kan, apakah Twitter, Instagram, Facebook. Nah, ini semuanya hati-hati. Tetap semuanya akan dimintakan pertanggungjawab. Apakah itu hal yang kebaikan atau sebaliknya. Nabi memberikan kode sejak 14 abad tahun yang lalu, ini sangat relevan. Walaupun tadi sudah dirubah. Kalau dulu mulutmu, sekarang adalah jarimu. Jempolmu. Jarilah. Jempol kan jari juga. Iya. Emang yang kerja jempol doang? Sama ini sih buat pegang. Berarti jari juga. Jari dan jempol lah, tangan digoyang ya. Aduh. Pemargonda ngelihat Pak Yusuf kalah. Anda nggak mau ngalah. Tapi nggak apa-apa. Faktor U kita ngalah aja deh. Nggak ikut-ikut Ustaz. Nah jadi udah nggak ikut. Iya. Ntar diundang kalau mau ikut. Ya. Berarti jari. Ya. Intinya udah. Nabi memberikan kode lewat bahasanya mandalla alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan walaupun mungkin dia tidak melakukan, ternyata yang mengerjakan orang-orang yang melihat tuh akan hal-hal yang kita share. Ya, saya share nih, ternyata ribuan orang yang menyimak dan dari ribuan itu ada yang melaksanakan untuk hal kebaikan. Itu walaupun mungkin kita tidak bersamaan melakukannya, maka di situ ada poin kebaikan buat diri kita. Dapat pahala kita. Oh iya dong. Nah, begitupun sebaliknya. Berarti kalau misalnya kita share hoax gitu ya, atau hoax gitu ya. Oh itu terus di-share yang ke berapa ribu lagi berarti itu pasti kita ikut. Si ahong digigit ulat. Si pembohong kualat gitu. Iya, nanti mempertanggungjawabkannya pun mohon maaf itu sampai ke akhirat. Sekiranya buat mereka-mereka yang menggunakan hal-hal yang sifatnya hoax itu. Makanya saya selalu ngikutin tetangga saya tuh di awal, no hoax, no debat. No debat ya, no debat saya. Tapi dipakai kopi itu ya. No hoax sakit. Iya, no hoax itu ya. Nina ada lagi yang mau ditanyain? Ya, begitu. Mau sekarang apa nanti? Sekarang boleh. Sekarang ya, oke. Kan kalau misalnya kita lagi capek nih kadang-kadang Pak Ustadz ya. Terus kita jawab-jawabin, apalagi kalau misalnya influencer yang udah centang biru gitu kan. Biasa kan suka lelah atau gimana, kita komen dikit gitu ya. Terus jawabnya suka, namanya juga capek kan. Kayak udah ketus gitu. Kita kan kita cuma nanya doang, timbang nanya gitu ya. Suka sedih gitu dengarnya tuh, mereka kayak gimana, Pak khilaf juga tuh gimana Pak Ustadz? Emosi kan lo gitu. Aja nanya emosi lo nih. Jadi mendapat respon yang nggak enak ya. Ya juga ini buat semuanya, mau yang belum lebih-lebih yang sudah centang biru, walaupun memang nantinya menyakiti daripada respon yang memberikan komentar kepada kita, mendingan udah. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, kalau dia tidak bisa berkata yang baik, mendingan diam. Maksudnya, udah ndak usah diladenin ketahuan. Ketimbang, mohon maaf, kita memberikan komentar-komentar yang membuat sakit hati daripada netizen. Oh tapi kan netizennya suka bikin sakit hati. Iya, dia mancing-mancing ya. Ya, nah juga buat para netizen. Ya, saya kemarin juga ada tuh gitu. Lawan kita syuting bareng bini sama anak. Ustadz punya bini 2 ya gitu. Wah, dia bilang muka lo jauh deket Goraum. Emosi juga Ustadz. Kalau sekiranya memang kita kenal jamaahnya gitu, ya segimana sikap itu kan memancing kita buat kebawa emosi ya. Kalau sekiranya kita tidak mengedepankan akal sehat. Ya tapi kita bersyukur berarti dengan dialah kan itu termasuk walaupun 1-2 orang berarti mereka memperhatikan kita. Ya mungkin kita tetap
berpositif thinking, oh dia memang belum tahu. Dan kita memang kenal, oh si fulan, ya udah saya respon. Raup gitu. aja mukanya enggak ya? Tadi mah bercanda. Iya. Namanya ngomong mau udah kan gitu. Orang tua kan demennya bercanda kan. Kalau kita responnya begini misalnya, Abdel istrinya 2 ya, amin, gitu boleh gak? Ya boleh, jadi doa. Boleh ya? Iya kalau emang udahnya siap. Berani apa enggak tinggal masalahnya ya. Siap mah dari dulu kayaknya, cuma kagak berani aja. Amin. Ini semua pada siap sih, kalau ditanya siap, siap. Man berani gak? Kagak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih, Ustaz. Silakan udah. Assalamualaikum Ustaz. Ada tetangga yang suka menjelek-jelekan saya karena saya janda, dibilang suka menggoda suami orang. Padahal saya tidak pernah begitu. Kalaupun ada yang ke rumah, itu pun karena kebetulan saya pengurus RW. Sehingga orang datang ke rumah untuk urusan warga. Iya. Saya cuekin, tapi kok tetangga itu makin menjadi-jadi ngejelekinnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, udah di dalam Quran surat ke-49. 49? Yes. Pada ayat ke-6. 6? Ya. Belum tahu. Ya, ntar dijelasin. Ya, udah. Jus sebelum. Apa namanya surat ke-49, juz ke-26. 26. Jadi udah buat ibu yang tadi sebagai jahe ya. Jahe? Iya, janda herang. Oh, janda herang. Iya. Iya, apa artinya? Herang itu janda yang bening lah. Ya kan itu bening hatinya, bening penampilannya, bening juga perbuatannya. Jadi doa kan, gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, di dalam Al-Quran tadi surat Al-Hujurat tepatnya pada ayat ke-6. Nah, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Jika datang kepada kamu, siapa yang datang? Orang fasik memberitakan kabar yang punten itu nggak ada kebenarannya, berarti kan fitnah. Maka kita tidak bisa tinggal diam begitu saja dan nggak bisa ngomong di belakang. Kalau memang kita kenal, ya baiknya kita temukan. Tegur langsung aja. Tegur nggak apa-apa, itu namanya kata Quran fatabayanu, maka cross check lah terlebih dahulu. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun